Halo guys, setelah kemarin saya menyemai dari biji tanaman marigoldnya, setelah 3 hari, ini kemudian tumbuh guys. Nah yuk kita langsung lihat untuk persemaiannya. Kalau teman-teman lihat video yang kemarin, saya itu menyemai biji tanaman marigold sebanyak 10 biji guys. Dan kita lihat apakah semuanya itu tumbuh. Wow, semuanya tumbuh ya guys. Nah yuk kita hitung aja kalau tidak percaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah semuanya tumbuh ya guys di hari yang ketiga. Nah lalu gimana sih perawatannya setelah kita mengetahui bahwa biji tanaman marigold yang kita semai itu tumbuh menjadi kecambah? Nah jangan kemana-mana karena saya akan memberikan tips untuk penanganannya apabila biji tanaman kita sudah mulai berkecambah. Itu bisa juga kita praktekkan pada persemaian tanaman biji cabai dan lain sebagainya ya, karena sama perlakuannya. Nah buat teman-teman yang tidak sempat kemarin nonton video sebelumnya yaitu tentang cara persemaian bunga marigold, nah sekarang kita flashback sebentar yuk untuk mengetahui cara persemaian biji bunga marigold. Nah ini dia guys. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah tripod untuk penempatan biji-biji marigoldnya. Nah seperti ini guys. Kalau sudah, yang kedua adalah tentu saja biji marigoldnya yang kita perlu persiapkan. Nah yang saya pakai adalah biji marigold dari merek cap panah merah ya. Ini sangat bagus, generasi F1, hampir 99% pasti akan tumbuh guys. Makanya gunakan cap panah merah ini sebagai rekomendasi untuk bunga biji marigold. Lalu yang perlu kita persiapkan berikutnya adalah alat semprot seperti ini, lalu selembar plastik bening seperti ini, dan tentu saja media tanam guys. Nah ini yang saya pakai yang udah jadi ya. Kita tinggal beli aja di toko tanaman, siap pakai, tidak perlu repot lagi untuk meraciknya. Nah pertama kali yang perlu kita lakukan adalah memberikan media tanamnya di tripod seperti ini. Kita penuhi hingga 10 lubang seperti ini. Nah lalu kita ratakan ya di atas permukaannya. Lalu kita bikin lubang seperti ini dengan menggunakan sebuah pensil atau bolpen. Nah kalau sudah, kita keluarkan untuk biji marigoldnya di permukaan tisu agar mudah untuk diambilnya. Nah kemudian kita ambil satu-satu untuk biji marigoldnya dan kita masukkan ke dalam lubang-lubang yang kita buat tadi ya. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita tutup lagi lubang-lubangnya dengan media tanam baru. Nah saatnya penyiraman. Kita bisa menyiramnya dengan alat sprayer yang sudah kita persiapkan ya. Let's go, kita semprot. Pastikan untuk media tanamnya benar-benar basah ya. Kalau sudah, kita tutup dengan sebuah plastik bening yang sudah kita persiapkan. Jangan lupa taruh di tempat yang teduh. Nanti setelah 3 hari kemudian akan tumbuh seperti ini. Tara. Oke guys, setelah kita tahu cara persemaiannya, sekarang kalau sudah tumbuh kecambah seperti ini, gimana sih cara perawatannya? Mulai dari cara penyiramannya hingga peletakan yang tepat agar menjadi tanaman baru yang benar-benar subur dan sehat. Nah ini dia. Nah hal yang perlu kita lakukan apabila kita sudah mengetahui biji tanaman kita berkecambah adalah segera kita mengenalkan paparan sinar matahari langsung ya. Tapi itu juga ada tekniknya, jangan langsung dikenakan sinar matahari langsung secara dalam waktu kurun yang lama, karena biasanya kecambahnya akan mati kepanasan. Nah lalu gimana tipsnya? Itu caranya adalah kecambah yang kita rawat ini itu kita jemur di bawah paranet. Teman-teman bisa belinya di toko tanaman ya, ukurannya bisa paranet yang 50%. Atau teman-teman apabila tidak punya paranet, teman-teman bisa menjemurnya di bawah sinar matahari langsung, yaitu dari pagi sampai siang, yaitu sekitar jam 8 sampai jam 10 aja ya. Setelah itu barulah kita masukkan lagi misalkan di teras rumah yang terang, tidak terkena sinar matahari langsung. Besokannya kita jemur lagi dari pagi sampai siang lagi, sekitar jam 8 sampai jam 10 siang. Nah lalu gimana sih cara perawatan untuk penyiramannya? Karena kalau gagal penyiramannya, yang ada tanamannya akan layu, mati dan sebagainya. Nah untuk merawat tanaman-tanaman yang baru berkecambah seperti ini, penyiramannya adalah seperti ini guys. Nah ini saya sudah siapkan air bersih. Nah lalu kita bisa mencampurnya dengan pupuk organik cair, misalkan dengan cucian air beras, fermentasi dari air beras dari M4 dan sebagainya. Tapi kalau saya sih selalu menggunakan ini guys. Nah ini adalah pupuk organik buatan saya sendiri yang terbuat dari ekstrak daun kelor yang bisa membuat tanaman pun subur karena mengandung nutrisi organik yang sangat bermanfaat untuk tanaman hidup. Nah cara pengaplikasinya gimana? Nah kita tinggal membuka tutup botolnya. Kita berikan sedikit aja ya, sekitar setengah sendok makan. Nah itu dia. Kemudian kita aduk-aduk dan kita menyiramkannya secara perlahan menggunakan sendok. Ingat ya, menggunakan sendok, jangan menggunakan gembor atau alat siram yang lainnya, karena itu bisa berbahaya untuk si tanaman kecambahnya. Bisa-bisa kalau kita siram dengan air gayung ataupun dengan alat semprot yang lainnya, biasanya tanamannya akan roboh dan nantinya tanaman ini akan mati guys. Makanya cara menyiramnya seperti ini ya, kita menggunakan sendok seperti ini.
Nah, lalu kita siram sedikit aja di bagian perakarannya guys. Nah, seperti ini. Kita siram sampai semua 10 dari cantik tambahnya ya. Lalu berapa kali sih kita menyiram seperti ini? Kita menyiram sebenarnya nggak ada patokan. Yang penting apa? Kita cek bagian media tanamnya. Apabila media tanam masih basah, kita tidak perlu menyiramnya. Biasanya tanamannya akan mati atau mengering apabila dia kekurangan air. Makanya kita harus cek. Kalau musim hujan, biasanya saya siram tuh per 3 hari sekali. Tapi kalau musim kemarau, kita bisa menyiramnya sehari sekali dengan menggunakan air biasa atau pupuk organik cair. Ingat ya, jangan diberikan pupuk kimia. Kita bisa memberikan pupuk kimia seperti NPK dan lain sebagainya setelah usia kecambah ini lebih dari 1 bulan. Nah, biasanya setelah usia 2 minggu setelah tanam akan muncul daun sejati guys. Daun sejati merupakan pertanda bahwa tanaman ini sudah menjadi tanaman seutuhnya atau bukan kecambah lagi. Nah, makanya ditunggu ya untuk fase berikutnya. Ditunggu untuk part yang ketiga videonya. Dadah, jangan lupa subscribe ya.